Yulianto, kalau kita melihat ketentuan dari Bursa Efek Indonesia yang baru, ini ARB-nya jadi 15%. Lalu trading halt ini juga sudah ada aturan baru akan seperti apa jika ternyata penurunan ini berlanjut. Tanggapan dari Bapak seperti apa? Apakah memang angka ini sudah pas? Karena kalau dibandingkan dengan bursa-bursa di negara maju, ini kan kita relatif lebih proteksionis begitu jadinya. Tapi begini, ini kan is the game of balance. Ya. Jadi sesuai dengan kondisi market kita, bagaimana kebijakan itu diambil. 15% menurut saya sudah merupakan perbaikan jauh lebih baik daripada dulu ketika COVID itu sempat sampai 7%. Ya. Karena concern daripada kita para pelaku pasar adalah bahwa jangan sampai kepanikan itu membuat transaksi itu tidak rasional. Dan jangan sampai itu menjadi memicu kepanikan. Jadi ada cooling down periodnya. Jadi sementara di sisi lain investor itu juga mau jangan sampai pembatasan ini membuat mereka mau jual pun nggak bisa jual. Ya, sehingga 15% itu menurut saya sudah jauh lebih baik daripada yang 7% atau dulu sempat 10% dan 7%. Jadi ini is a balancing dan menurut saya 15% itu cukup baik. Baik, bicara trading halt di 2025 ini kan sudah 2 kali dilakukan trading halt. Apakah di saat itu Bapak melihat memang ini menciptakan kepanikan investor? Ada yang bilang trading halt itu akan bikin orang lebih panik, tapi kalau menurut saya selama peraturan itu sangat jelas dari awal, itu tidak menciptakan sebenarnya investor-investor yang profesional itu mereka tidak panik. Dan trading halt bukan trading kita, Jepang juga sempat kan. Nah, Nikkei juga sempat terkena trading halt sebentar. Nah, yang market tidak mau itu adalah jangan sampai kemudian disuspend. Tapi kan suspend kita 25%. Trading halt itu kan 8% ya sekarang ya, dulu 5 sekarang 8. Jadi menurut saya kalau trading halt 30 menit, kemudian market lanjut lagi, ya nggak apa-apa. Kemarin terakhir yang kedua kali yang kita sempat 9% pas pembukaan itu, habis dari lebaran. Dan setelah dibuka kembali, kan ternyata marketnya itu stabilizing. Ya. Jadi menurut saya ini adalah sebuah kebijakan yang akan terus diperbaiki, akan disempurnakan berjalanan dengan waktu sesuai dengan perkembangan dari pasar modal Indonesia sendiri. Baik, dengan adanya perubahan aturan ini otomatis menciptakan pertanyaan juga di tengah investor. Segawat apa proyeksi volatilitas pasar beberapa bulan ke depan sampai adanya aturan ini? Bapak menjawabnya seperti apa sebagai pelaku pasar? Tapi kan kita semuanya juga lihat, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia juga bilang ini gawat gitu kan. Tapi kan setelah berjalannya waktu, setelah 1 minggu, 2 minggu kemudian, kan kita lihat, oh gawat, ya gawat. Tapi seberapa gawat, sekarang orang baru mulai mikir gitu kan. Mungkin tidak segawat sebelumnya, atau mungkin karena juga kebijakan pemerintah Amerika juga berubah-berubah, ya sehingga sebenarnya bahwa ada warning ini juga lebih bagus. Jadi orang itu sadar dan kemudian mikir. Ya, kan itu yang sebenarnya yang diinginkan daripada semua kebijakan ini. Jadi jangan gini, investasi itu kan yang benar itu kan berdasarkan fundamental, berdasarkan keputusan yang sadar, bukan didorong oleh emosi. Ya, jadi itu yang diinginkan dari kebijakan ini. Jadi bahwa kita ngelihat bahwa selama itu tidak sampai mengganggu mekanisme pasar, dalam arti orang mau beli tetap bisa beli, investor mau jual tetap bisa jual, ya walaupun ketunda sebentar karena ada trading halt segala macam, tapi selama mekanisme dan likuiditas market itu tidak terpengaruh secara signifikan, menurut kita itulah yang harus kita jaga sebenarnya. Baik, bagaimana dengan tren cross selling yang marak akhir-akhir ini? Maksud kamu cross selling? Di saat market sangat volatil ini, kita sering mendengar banyak juga orang yang sudah melakukan cross selling begitu. Lalu Bapak melihatnya seperti apa fenomena ini ke depannya? Cross selling ke produk lain maksudnya? Iya. Jadi biasanya kan ini kan normal ya. Investor kan ada 2, orang yang bisa mempunyai risk appetite yang lebih tinggi atau orang yang konservatif. Ada orang konservatif, kalau lagi volatile gini, saya mau yang aman aja deh. Kalau mau aman, ya udah beli aja utang negara. Ya, taruh aja uangnya di bank. Ya, jadi nanti kalau udah kelihatan arahnya mau kemana, baru balik lagi. Jadi sehingga terjadilah cross selling ke produk-produk lain. Ya, menurut saya
itu normal-normal saja. Even di negara maju sendiri kan selalu ada wacana bahwa sekarang dengan kondisi begini, ada nggak money itu move dari equity ke treasury. Tapi kan ternyata kemarin treasury juga under selling pressure kan. Jadi terus orang berpikir, ini duit larinya kemana gitu kan. Jadi ada yang bilang, wah lihat gold tuh naiknya kan banyak ya. Lihat tuh euro naiknya kan cepat. Apakah duit dari Amerika sebenarnya keluar di treasury juga. Jadi dari equity nggak lari ke treasury, tapi malah balik ke Eropa misalnya. Atau balik ke emas. Ya. Jadi ini yang menurut saya ini perpindahan aset allocation atau investasi itu di antara aset kelas itu normal-normal saja. Baik, tapi bukankah berarti artinya pasar equity ini semakin ditinggalkan dengan adanya tren ini? Tapi yang tadi, ini kan tidak permanen. Aset allocation itu kan selalu normal berputar. Bukan berarti setelah dia beli obligasi, kemudian dia nggak akan balik ke equity. Nanti ketika misalnya ya terjadi resesi atau terjadi pelemahan ekonomi yang cukup ini, sementara inflasi atau gonjang-ganjing di perang dagang ini sudah selesai, mungkin bunga akan mulai udah turun. Nah, dari treasury bukan balik lagi ke equity. Jadi pertanyaannya kan sekarang ini bukan apakah ini akan permanen apa enggak, tapi kapan kita akan balik ke equity. Nah, bagi orang yang punya risk appetite atau kemampuan untuk mengambil risiko yang lebih tinggi, justru sekarang bertanya, saya beli sekarang apa enggak? Karena kan aku selalu bilang sama investor-investor, sama sales-sales kita, kalian yang suka beli tas branded, hari ini beli, bulan depan kalau ada sale kalian beli lagi enggak? Ini kan saham kalian sekarang beli harga segini, bulan depan harganya 25% lebih murah. Kalau kalian percaya bahwa kalian beli karena perusahaannya bagus, dikasih harga 25% lebih murah, kenapa nggak beli? Kecuali Anda percaya bahwa perusahaannya udah berubah. Ya, outlook-nya jangka panjang sudah berubah. Ya, sama seperti brand ini, tas ini, yang brand ini mungkin tasnya udah nggak sebagus yang dulu. Tapi kalau sama, kenapa enggak? Ya, ini yang menurut saya ini ada beda. Yang tadi ada cross-selling itu adalah khusus untuk investor tertentu yang tingkat risk appetite-nya mungkin lebih rendah. Kalau yang tingkat risk appetite-nya lebih tinggi dan senang volatilitas, justru di sekarang ini heaven. Baik, tadi